Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arinta Rizky dari Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur simetri yang terdapat pada molekul oktahedron. Nah, bentuk molekulnya seperti ini. Jadi unsur simetri yang pertama adalah unsur identitas. Unsur identitas ini adalah unsur simetri yang pasti dimiliki oleh semua jenis molekul. Kenapa? Karena unsur simetri identitas adalah unsur simetri yang bersifat pembiaran. Jadi bentuk molekul apapun dibiarkan saja dan pasti akan memiliki unsur simetri identitas. Kemudian unsur simetri yang kedua yang ada di molekul ini adalah unsur simetri rotasi atau rotation, simetri putar. Nah, di simetri putar ini ada yang namanya sumbu putar, sumbu rotasi. Kita masukkan di sini. Nah, unsur simetri putar atau simetri rotasi ini disimbolkan dengan Cn, di mana C adalah unsur untuk simetri putar dan N sendiri adalah bilangan bulat yang menyatakan hasil dari 360 derajat dibagi dengan besar derajat yang digunakan si molekul ini untuk berputar, sehingga dia memperoleh bentuk molekul yang sama dengan molekul sebelumnya. Jadi unsur simetri putar ini adalah unsur yang menyatakan bahwa ketika molekul tersebut diputar, dia masih memiliki sifat yang sama atau bentuk yang sama dengan bentuk sebelumnya, sesuai dengan ciri-ciri atau syarat wajib molekul dikatakan sebagai molekul simetri, yaitu molekul tersebut sebelum dan sesudah dilakukan operasi harus memiliki bentuk yang sama. Nah, yang pertama di sumbu ini dia memiliki unsur simetri C4 dan unsur simetri C2. Unsur simetri rotasi C4 ini artinya dia diputar 360 derajat dibagi 4, yaitu 90 derajat, akan diperoleh bentuk yang sama. Contohnya adalah C4, ini ada tanda merah, kita putar 90 derajat, bentuk molekulnya akan tetap sama dengan molekul sebelumnya. Kemudian unsur C2 artinya ketika dia diputar sebesar 180 derajat, bentuknya akan sama. Kita buktikan. Ini tandanya, kita putar 180 derajat, dia memiliki bentuk yang sama dengan sebelumnya. Kemudian C4 dan C2 di sumbu ini memiliki hubungan di mana C2 sama dengan C4 kuadrat. C4 kuadrat adalah C4 yang dilakukan operasi 2 kali. Jadi C2 adalah C yang diputar molekul yang diputar 180 derajat akan sama bentuknya dengan C4 yang diputar 2 kali atau C4 kuadrat 1, 2. Kemudian di sumbu ini ada C4 pangkat 3 atau C4 yang dioperasikan 3 kali sama dengan C4 negatif. C4 negatif adalah C4 yang dioperasikan berlawanan arah jarum jam, dan C4 pangkat 3 adalah C4 yang dioperasikan 3 kali. Kita buktikan. Kita C4 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ini C4 3 kali, tanda merahnya ada di sini. Kemudian ada C4 negatif, 1, tanda merahnya di sini. Jadi terbukti bahwa C4 negatif sama dengan C4 pangkat 3. Nah, sumbu ini ada berapa? Sumbu ini ada 1, 2, dan 3. Kemudian ada sumbu lain, yaitu ada sumbu di bagian sini. Di bagian sini. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki bentuk molekul C2. C2 di sini berbeda dengan C2 yang ada di sini. Kenapa? Karena C2 yang ada di sini
itu memiliki hubungan dengan C4, di mana ketika C2 di sini sama dengan C4 kuadrat, sedangkan C2 di sini tidak sama dengan C4 kuadrat, bahkan C4 di sini pun tidak ada. Kita buktikan. Di sini ada C2 dan artinya bisa diputar 180 derajat. Terbukti. Tapi molekul ini atau sumbu ini tidak dapat diputar sebesar 90 derajat. Dari seperti ini ya, kita putar 90 derajat. Nah, akan memiliki bentuk molekul yang berbeda. Jadi C2 di sini tidak sama dengan C2 sebelumnya. Untuk membedakan bisa kita beri tanda. Untuk C2 yang awal itu diberi tanda C2 aksen, sedangkan untuk C2 pada sumbu ini kita beri tanda C2 2 aksen. Ada berapa sumbu C2 2 aksen? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian ada juga rotasi C3. Rotasi C3 ini ada di tengah-tengah segitiga, bagian sini dan bagian sini. Jadi ketika dia diputar 120 derajat, dia akan memiliki bentuk yang sama dengan sebelumnya. Nah, terbukti kan? Nah, kemudian setelah C3 ini ada berapa sumbu? Karena dia berada di setiap segitiga, atas dan bawah, otomatis ada 8 segitiga dibagi 2, yaitu ada 4 sumbu C3. Kemudian untuk simetri yang selanjutnya adalah simetri refleksi atau bidang pantul, bisa dikatakan pencerminan. Untuk menentukan refleksi bidang pantul, kita harus menentukan terlebih dahulu sumbu simetri. Sumbu simetri ini diperoleh dari sumbu rotasi dengan N paling besar. Tadi di sini ada C2, ada C3, dan di sini ada C4. Jadi sumbu simetrinya adalah sumbu C4 seperti ini. Kemudian sumbu simetri ini akan menjadi patokan bagaimana bidang cermin membagi si molekul. Nah, sumbunya seperti ini, sumbu simetrinya. Kemudian ada bidang yang dia datang tegak lurus dengan sumbu simetri seperti ini, atau memotong sumbu simetri. Maka ini menjadi bidang berupa bidang horizontal, dan refleksinya disebut dengan refleksi horizontal. Nah, refleksi horizontal di sini di molekul oktahedron ini ada 3. Yang pertama ini yang garis hitam, kemudian ini yang garis hijau. Ketika bentuk molekulnya adalah seperti ini, dan ini yang garis ungu juga bisa sebagai refleksi horizontal. Kemudian selain refleksi horizontal, ada lagi refleksi selanjutnya adalah refleksi vertikal. Nah, refleksi vertikal ini terjadi ketika si bidang ini tegak lurus dengan, bukan tegak lurus, si bidang ini sejajar dengan sumbu simetri. Dia sejajar. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, dia sejajar dengan sumbu simetri, bidang ini sejajar dengan sumbu simetri, dan dia adalah refleksi vertikal. Namun karena di molekul oktahedron ini refleksi vertikalnya sama dengan refleksi dihedral pada kubus, maka refleksi vertikal pada oktahedron biasanya juga disebut dengan refleksi dihedral. Kenapa kok bisa? Karena ketika si oktahedron ini dimasukkan ke dalam kubus, ujung-ujung sudut-sudutnya ini adalah bagian yang
menempel pada sisi kubus. Otomatis, sisi yang ini adalah bagian dari diagonal ruang kubus. Oleh karena itu, refleksi vertikal pada oktahedron adalah refleksi dihedral, atau refleksi vertikal juga adalah refleksi dihedral. Nah, kemudian untuk unsur simetri refleksi dihedron ini ada satu, dia ke sini, kemudian dua, ini yang hitam ini, kemudian ini ada yang merah. Ketika bentuk molekulnya seperti ini, kemudian ada juga ini hijau. Ketika bentuk molekulnya, sumbu simetrinya juga berbeda, dan ini juga ada. Jadi ada 6. Kemudian untuk simetri yang keempat adalah simetri inversi. Inversi ini akan membagi si molekul ini sama besar, sumbu utama ini sama besar kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dan akan melakukan inversi atau berseberangan gitu. Contohnya, di atas ada di bawah, kemudian di depan sini, jika ini ada atom berwarna merah di depan kiri, maka di belakang kanan akan ada atom berwarna merah, jadi berseberangan atau inverse. Kemudian di depan kanan ada atom berwarna hijau, maka di belakang kiri akan ada atom berwarna hijau, inverse-nya. Dan syarat dari inversi adalah memiliki pusat inversi. Pusat inversi ada di tengah-tengah dari oktahedron seperti ini. Kemudian unsur simetri yang terakhir dari oktahedron adalah improper rotation atau simetri, bisa dikatakan simetri semu gitu. Nah, unsur simetri ini adalah penggabungan dari unsur simetri rotasi dan unsur simetri refleksi. Jadi, unsur yang pertama dilakukan adalah unsur simetri rotasi. Molekul harus dirotasi. Nah, setelah dirotasi, molekul tersebut akan dilakukan refleksi yang tegak lurus dengan sumbu rotasinya. Di molekul oktahedron terdapat S6, ini berasal dari C3 di sumbu C3, dan ada juga S4 yang ada di sumbu C2 serta ada yang ada di sumbu C2 aksen dan C4. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita review lagi dari awal. Untuk simetri-simetri yang ada pada oktahedron ini, yang pertama ada simetri identitas pastinya, yang kedua ada simetri rotasi, yaitu ada C4 kuadrat sama dengan C2 aksen, kemudian ada C22 aksen, ada C3. Nah, untuk refleksinya ada refleksi horizontal dan ada refleksi dihedral. Kemudian ada juga inversi dengan pusat inversi, dan yang terakhir ada S6 dari sumbu C3 dan ada S4 dari sumbu C4 dan C2 aksen. Seperti itu teman-teman. Semoga penjelasannya bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.